Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Mawar Syaron, Surabaya. Saya rindu hari ini, sebelum saya bacakan pengumuman, kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, beribadah bersama dengan kami di tempat ini, kalau enggak keberatan bisa lambaikan tangannya. Kemudian yang kedua, mungkin yang sudah lama tidak beribadah onsite, mungkin cuma mengikuti via online, dan hari ini bisa gabung bersama-sama dengan kami secara fisik. Kalau nggak keberatan juga bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi, kemudian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Saya ajak juga yang lainnya juga bisa bangkit berdiri, kita berikan ucapan yang paling hangat, yang paling meriah buat mereka. 1, 2, 3. Welcome home. Oke Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami senang sekali menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Nah, seperti yang kita tahu, hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung, memperingati kematian dan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika dia menyerahkan nyawanya bagi kita, itu menandakan bukti bahwa dia begitu besar mengasihi kita. Amin. Saya percaya Tuhan kita sangat-sangat mengasihi kita. Oleh karena itu saya rindu juga bisa lihat kanan kirinya sebentar, depan belakang. Coba ngomong sama kanan kiri depan belakangnya, Tuhan mengasihimu. Amin. Oke, nah Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, selama Bapak Ibu beribadah, selama ada di lokasi Sibek ini, Bapak Ibu diharap tetap memakai masker. Dilarang melepaskan masker yang Bapak Ibu pakai. Jadi untuk keamanan kita bersama, tetap dipakai selama ibadah berlangsung. Nah, demi keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu Saudara di dalam memberikan persembahan, bisa melalui scan QR Code yang di layar pengumuman, atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan bawah dari tempat duduk atau kursi yang Bapak Ibu dudukin. Di situ ada QR Code-nya, Bapak Ibu bisa scan di situ, atau bisa juga memberi lewat BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Atau bisa juga dengan transfer ke nomor rekening BCA 010 049 7000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung untuk pembangunan gereja kita yang di pusat di Jalan Cempaka, bisa juga scan QR Code seperti yang ada di LED pengumuman atau transfer ke nomor rekening BCA 010 898 4000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Nah sekarang saya ajak kita bisa tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh hari ini kalau kami ada di tempat ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau rela memberikan hidup-Mu, ganti hidup setiap kami. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami, biar kami terbuka selebar-lebarnya bagi Engkau. Biar Engkau semakin besar lewat hidup setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberi Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Dan hari ini juga kami mempersiapkan hati kami mau memulai ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh meluap-luap Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
salib Kristus. Kita pernah melihatnya, walau sekedar simbol atau aksesoris. Namun, hadirnya bukan sekedar cerita tanpa makna. Rencana ilahi, karya terbesar yang pernah ada. Sesosok tubuh terpaku di atasnya, dicaci, dihina, dan disiksa. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak melawan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membantah. Bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia memilih untuk menyerahkan dirinya. Yesus Kristus, anak domba Allah, korban sempurna, nebus salah. Dia rela mengorbankan nyawa supaya kita beroleh pembenaran dengan cuma-cuma. Sebab Allah tahu kita tak mampu membayarnya. Ya, apa yang mustahil bagi manusia telah diselesaikan Allah. Dan apa yang tidak mungkin dikerjakan dengan kekuatan manusia telah digenapi Kristus melalui karya salibnya. Salib Kristus, penggenapan dari sebuah janji, pembuktian dari sebuah kasih Allah kepada manusia. Salib Kristus, kebodohan dan kehinaan bagi dunia, tetapi kemuliaan dan kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Salib Kristus, jalan penderitaan yang membawa kepada kemuliaan, jalan kematian yang membawa kepada kehidupan. Melalui salib, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengatnya telah dipatahkan. Dan disalib, darah Yesus yang tercurah menyucikan, bilur-bilurnya menyembuhkan. Dan karenanya kita dibebaskan menjadi tak sama lagi. Hidup baru hanya di dalam Dia. Even I never thought it's because of me. But once you show me the list of my sins, and I know I should be nailed there. Now all that I need is your forgiveness. Only by your grace I can live. My life has been cleansed by your blood. Now I can live because you died for me. It should be me on that cross. It should be my blood that would die. You gave your life just for me, that I may live.
that I may live. It should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just for me, that I may live, that I may live by your blood. Oh. That I need is your forgiveness. Only by your grace I can live. My life has been cleansed by your blood. Now I can live because you died for me. It should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just for me, that I may live, that I may live. It should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just for me, that I may live, that I may live by your blood. That I may live by your blood. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus yang sudah menggantikan kami di atas kayu salib. It should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just for me, that I may live, that I may live. Oh, it should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just for me, that I may. Mari kita makin berdiri bagi Yesus Tuhan. It should be me, yeah. It should be me on that. Should be my blood. Seharusnya kami yang tersalibkan Tuhan. You gave your life just for me, that I may live, that I may live. It should be me on that cross. It should be my blood that would drown. You gave your life just
Mari semua silakan duduk kembali. Kita dalam hadirat Tuhan. Yesus, hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya juru selamat kami dan tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Di atas kayu salib adalah 6 jam drama yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kalau saya katakan drama bukan lalu itu bohong-bohongan, enggak saudara. Tapi justru di atas kayu salib itu, Yesus mengajarkan kita hal-hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Tadi pagi kita bicara soal 4 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan saat ini kita akan bicara tentang hal yang kelima. Saudara, ketika Yesus digantung di atas kayu salib, Perjanjian Lama katakan orang yang tergantung di atas salib, digantung di atas kayu adalah orang yang terkutuk katanya. Kenapa Yesus rela menjadi terkutuk? Bagi saudara dan saya, bagi kita semuanya. Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan saudara, dia rela menderita. Dia rela minum cawan yang kelima itu. Cawan penderitaan saudara. Dia rela minum cawan itu. Untuk saudara dan saya. Dia bergumul betul sebelum dia minum cawan yang kelima itu. Dan kasih karunia Allah memampukan untuk Yesus minum cawan itu bagi saudara dan saya. Saudara, ketika dia digantung di atas kayu salib, pada satu waktu tertentu Yesus berkata, aku haus. Mengapa Yesus ngomong aku haus? Saudara, karena penderitaan begitu rupa di atas kayu salib itu. Bayangkan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Saudara, kena panas. Dan begitu rupa harus mempertahankan kehidupan. Yesus berkata, aku haus. Haus untuk apa? Haus bukan hanya haus secara lahiriah, tapi Yesus juga haus secara rohani. Haus untuk melihat orang-orang diselamatkan. Haus untuk melihat Anda dipulihkan. Haus untuk melihat gerejanya dibangkitkan. Amin saudara. Ketika dia berkata, aku haus. Lalu prajurit mengambil anggur. Alkitab katakan anggur yang bercampur empedu. Itu bukan empedu manusia. Itu adalah sebuah tanaman yang beracun, yang rasanya pahit. Sehingga disebut sebagai tanaman empedu, saudara. Dicampurkan ke anggur itu. Itu akan menimbulkan sebuah efek halusinasi. Meringankan, morfin, meringankan penderitaan. Tapi Yesus tolak itu. Ketika dikasih, Yesus tolak minum itu, saudara. Kenapa? Karena dia ingin betul-betul menanggung penderitaan saudara, dosa saudara dan saya. Dia tidak perlu dibantu oleh morfin untuk meringankan penderitaannya, meringankan semuanya. No, dia tolak itu saudara. Dengan sadar betul dia menanggung semua penderitaan itu bagi saudara dan bagi saya. Inilah ucapan penderitaan jasmani Yesus. Aku haus. Dia rela untuk menanggung kehausan itu bagi saudara dan saya. Dan ketika prajurit yang lain mengambil cuka anggur, cuka asam anggur, barulah Yesus meminum itu. Karena itu bukan untuk halusinasi, bukan untuk morfin. Itu hanya untuk membasahi kerongkongan saja. Saudara, dia haus untuk melihat hidupmu dipulihkan. Kalau dia tanggung penderitaan di atas kayu salib, Yesus rindu, Yesus haus untuk melihat hidupmu dipulihkan. Yesus haus untuk melihat engkau semakin dekat dengan Allah. Engkau semakin dekat dengan dia. Oleh karena itu, sehaus-hausnya kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yesus lebih haus untuk menyatakan dirinya, pribadinya bagi saudara dan bagi saya. Amin saudara. Oleh karena dalam hidup ini carilah dia. Dalam hidup ini, saudara, kita bisa kejar yang lain-lain dalam hidup ini. Tidak ada yang salah dengan itu, kita masih manusia hidup di dunia. Kita kejar karir, kita kejar ini, kita kejar itu. Saudara, silakan. Tapi di atas semua itu, yang Yesus hauskan adalah supaya kita semuanya mengejar dia. Mengejar pengenalan akan dia. Mengenal dia, kebangkitannya, penderitaannya, kata Rasul Paulus. Sehingga aku boleh menjadi serupa seperti dia dari waktu ke waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tanyakan kepada dirimu hari ini, setiap kali engkau bangun pagi,
How can I be like Jesus today? Bagaimana aku bisa menjadi seperti Yesus hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi seorang pengusaha yang seperti Yesus hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang seperti Yesus hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi orang tua yang seperti Yesus hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi seorang pekerja yang seperti Yesus hari ini? Bagaimana aku bisa menjadi seorang dokter yang seperti Yesus hari ini? Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Setiap hari dalam kehidupan kita. Tahukah saudara ketika Dia menciptakan kita? Alkitab mengatakan, Me'at me Elohim, yang artinya hampir seperti Allah. Saudara, itulah manusia loh. Kita dikembalikan kodrat kita dari waktu ke waktu untuk menjadi hampir seperti Allah. Itulah artinya rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambar Allah adalah refleksi Allah. Hampir seperti Allah. Wow, luar biasa saudara. Itulah nanti ketika kita akan diubahkan. Kita masih berjuang nih hari ini. Kita masih berjuang dari waktu ke waktu. Karena kita masih pakai tubuh dosa. Tapi nanti ketika kita diubahkan, kita dipakaikan tubuh kemuliaan. Di sanalah kita akan menggenapi pemulihan kodrat ilahi itu. Saudara, hari ini Tuhan datang kepada kita semuanya untuk menyatakan dirinya. Bahwa Dia haus untuk melihat Anda dipulihkan. Dia haus untuk melihat Anda terus berubah semakin hari semakin seperti Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mana bisa? Manusia mana bisa sempurna? Saudara, kita nggak jadi Allah kok. Kita jadi seperti, hampir seperti Dia. Kembali kepada ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Hampir seperti Allah. Amin saudara. Hari ini mungkin kau berkata, nggak bisa Pak, aku masih marahan Pak. Aku masih tersinggungan Pak. Aku masih emosian Pak. Ya kan? Aku masih nggak sempurna Pak. Karakterku, aduh. Ya aku sendiri bingung sama diriku Pak. Kenapa karakterku masih seperti ini. Saudara, kalau engkau terus ikut Yesus dari waktu ke waktu, dan kau tidak pernah menyerah dengan dirimu sendiri. Terus diubahkan. Suatu saat nanti Rasul Paulus bilang, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, kita akan diubahkan. Kita akan dipakaikan tubuh kemuliaan. Di sanalah saudara, kodrat kita akan dipulihkan. Kemanusiaan kita akan jadi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Menjadi seperti Yesus. Amin saudara. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan untuk dapat ini, dapat itu. Tujuan hidup kita bukan untuk mencapai ini, mencapai itu. Ya itu secara manusiawi. Kita boleh seperti itu. Tapi tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, is to become more like Christ. Untuk menjadi seperti Yesus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada waktu Dia tergantung di atas kayu salib, ketika Dia tahu hampir selesai, semuanya sudah selesai. Semua karyanya telah selesai, penebusannya telah sempurna. Yesus berteriak, saudara, sudah selesai. Ucapan kemenangan. Kata-kata yang keenam, sudah selesai. Apa yang selesai? Nishlam. Sudah selesai. Apa yang selesai? Selesai. It is finished. Pengorbanannya telah mencapai titik kulminasi, titik puncak. Dosa manusia telah ditebus. Kemenangan telah ada di tangannya. It is finished. Di saat yang sama, Dia berkata kepada manusia, hai manusia, dosamu telah diampuni. Di saat yang sama, Dia berkata kepada dunia si jahat, dunia iblis, saudara, hai iblis, engkau telah dikalahkan. Engkau telah dihancurkan. It is finished. Selesai. Pengorbanannya selesai buat saudara dan saya.
Amin saudara. Oleh karena itu kalau engkau telah menerima Yesus, hiduplah sungguh-sungguh untuk Dia setiap hari dalam hidupmu. Karena pengorbanannya telah selesai. Jangan salibkan Yesus lagi untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Anda mungkin bertanya, bagaimana aku bisa menyalibkan Yesus kedua, ketiga, keempat, kelima? Kalau kita sudah terima Yesus, tapi hidup kita masih terus jatuh bangun, bergelimang terus di dalam dosa. Bukankah itu artinya kita menyalibkan Yesus kedua, ketiga, keempat, kelima, saudara? Maka dari itu yang menyalibkan Yesus, yang memakukan paku di tangan dan kaki Yesus, bukan hanya prajurit Romawi, tapi itu gambaran kita semua. Kadang dalam hidup ini, kita masih terus memaku Yesus. Kita masih terus memaku Yesus di atas salib, saudara. Oleh karena itu hari ini, perhatikan hidupmu kata Alkitab. Perhatikan hidup kita, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Perhatikan hidupmu. Ketika dia berkata, ketika dia berteriak di atas kayu salib itu, Nislam sudah selesai. It is finished. Itu betul-betul sudah selesai. Amin, Bapak Ibu. Selesai. Dan yang terakhir, dia menyerahkan rohnya ke tangan Bapaknya di surga. Dia menyerahkan dengan kata-kata ucapan penyerahan total kepada Allah, saudara. Ya Bapa, Avi, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Biadeka, afkit, ruhi. Dan dia mati. Orang banyak hina. Allah kok mati? Yang mati itu manusia, berarti Yesus bukan Allah. Allah kok mati? Mereka tidak tahu yang mati kemanusiaannya, kealahannya kembali surga. Amin saudara. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu seperti kuserahkan, kudepositokan rohku. Saudara, kalau deposito diambil kembali enggak? Diambil kembali. Yang deposito punya hak untuk ambil kembali. Itulah kenapa kita Petrus katakan 3 hari Yesus turun ke alam maut. Dia proklamirkan kemenangannya atas dosa. 3 hari dia bangkit kembali. Dia ambil depositonya. Dia ambil kembali nyawanya. Karena dia punya kuasa atas segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini untuk selalu berserah kepada Bapa di surga. Amin. Seperti dia berserah, menyerahkan nyawanya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Dia mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini untuk belajar berserah total kepada Allah. Berapa banyak orang takut di masa pandemi ini. Berapa banyak orang sangat-sangat takut, orang khawatir terlalu berlebihan dan banyak hal yang lain. Berserah, surrender to Him. Surrender to Him. Berserahlah, serahkan yang terpenting dalam hidupmu. Serahkan juga yang mungkin paling remeh-temeh dalam kehidupanmu. Serahkan masa depanmu, serahkan usahamu, serahkan keluargamu, serahkan anak-anakmu, serahkan cucumu, serahkan semuanya. Saudara, Tuhan akan mengatur yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Berserah itu bukan lalu menyerah dengan takdir atau nasib dan do nothing. No. Berserah dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu dengan indah. Siang hari ini, mari kita belajar untuk memahami bahwa Allah, Yesus haus untuk melihat kita semakin mengenal Dia dan terus diubahkan untuk menjadi seperti Dia. Amin. Yang kedua, belajar hari ini untuk apa? Untuk percaya bahwa kemenangan sudah ada di pihak kita. Karena semuanya telah selesai di atas kayu salib. Salib adalah final dari segala sesuatu, saudara. Yang ketiga, mari kita belajar untuk kita berserah kepada Kristus. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seperti Yesus, kami belajar untuk terus mengejar pengenalan akan Engkau. Terus diubahkan tiap hari semakin lama menjadi seperti Yesus. Semakin lama semakin seperti Yesus. Semakin seperti Yesus sampai suatu saat nanti kodrat kami diubahkan
ketika kami dipakaikan tubuh kemuliaan. Oh ya Tuhan, ajar kami berserah kepadamu. Karena kami tahu salib adalah final dari segala sesuatu. Semuanya telah selesai, dibayar lunas oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berserah total kepadamu siang hari ini. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bawalah kami lebih dekat ke salib-Mu ya Tuhan. mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami kembali peringati kematian dan kebangkitan-Mu khususnya dalam Jumat Agung ini. Bila kami semakin sadar, kami semakin
hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu semata-mata. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap roti dan anggur dan hamba memimpin jalan kudus ini. Sampaikan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Ambil satu dulu. Tuhan bertanya, seberapa banyak kita memperingati perjamuan kudus mengenai kematian Tuhan Yesus. Tapi saudara tidak berubah-ubah, saudara masih sikap apatis, acuh tak acuh, lihat selain saudara, karakter saudara tidak berubah. Tapi Tuhan mau karya salib ini ada kepastian, ada jaminan, ada pengharapan. Dengan engkau percaya, Tuhan akan menyertai dalam kehidupanmu di dunia maupun sampai kehidupan kekal di surga. Jangan sampai terlambat seperti dalam Alkitab perumpamaan 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang
bijaksana. Berbanyak engkau apimu masih padam. Engkau tidak puas dengan keadaan. Engkau hanya terus mengejar karir, mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan. Tapi tanpa memperhatikan nilai-nilai bahwa yang utama itu hanya salib Kristus yang menyelamatkan saudara. Karena saudara sudah diberi kuasa untuk engkau bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memenangkan jiwa-jiwa. Tapi engkau sering tidak percaya, engkau sering ragu. Dan biarlah dengan meringati Jumat Agung ini, kita bersandar kepada Dia. Kita percaya dan iman kita diperbarui, karakter kita diperbarui, untuk kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, tidak main-main lagi, tidak lagi waktu yang sia-sia, yang terbuang, yang sudah kita lewat beberapa lama. Tapi ini kesempatan, tidak ada yang terlambat dalam Tuhan, asal kita mau, pasti Tuhan akan buka jalan. Biarlah oleh peristiwa Jumat Agung, kita boleh lihat karya terbesar sepanjang masa, kuasa salibnya yang luar biasa. Dan kehilangan sesuatu dan balas kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus, Dia rela memikul segala dosa saudara, sakit penyakit saudara di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya saudara dan saya yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sudahkah engkau hidup kebenaran? Kalau belum ini saatnya, engkau tidak usah malu, aku itu Tuhan. Tuhan akan memulihkan jalan hidupnya menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, engkau adalah ciptaan yang baru. Kejar, engkau menjadi ciptaan yang baru. Nanti ada hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan buka jalan. Sehingga selama ini mungkin macet karena ada dosa. Selama ini dosa menghalangi berkat penyertaan pada dirimu. Tetap ada jalan keluar yang terbaik. Karena itu kasih Tuhan dengan segenap hati. Kasihnya Tuhan terhadap saudara tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Dan Dia rela dan Dia buktikan Dia mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dari belenggu dosa, dari belenggu kelaliman apapun terjadi. Dia sudah mengandungkan keselamatan bagi saudara saya yang berharap kepada Kristus. Harapanmu tidak sia-sia karena kasih karunia selalu menyertai hidupmu. Yesus sudah mengalami, Dia dihina, dianiaya, dicaci maki, dicambuk, ditikam di lambung, dimakau duri. Tapi penderitaan yang paling berarti pada waktu kayu salib, Tuhan meninggalkan sesaat. Dia rasa betapa sunyi, betapa susahnya. Tapi Dia rela, Dia tidak mengeluh. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu, miliki hati yang perik belas kasihan, hati yang rela berkorban untuk orang lain, dan ampuni satu dengan lain, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita sekalian. Juga pada waktu jalan salib Via Dolorosa, perhentian ke-8, beberapa wanita mengikutinya itu menangis. Menangisi Yesus, tapi Yesus berkata, jangan menangisi aku. Tapi tangisi dirimu sendiri, tangisi jiwa-jiwa. Sering kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita yang menangis tanpa tujuan. Tapi kita tidak menangisi untuk pertobatan kita ini, pertobatan orang lain. Kita masa bodoh, hanya cari senangnya, cari kita dapat selamat, kita tidak mau tahu yang lain. Biarlah salibnya Kristus sebagai dasar untuk kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan menyertai. Karena bermegah dalam kesesaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji akan menimbulkan pengharapan dan kasih Allah dicurahkan hari kita. Terimalah kasih Allah. Karena bermegah dalam kelemahan kita. Bermegah dalam nama yang kudus. Biarlah sukacita bagi yang mencari Tuhan. Sudahkah saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan mengalami sukacita damai sejahtera. Karena cukup kasih karunia-Ku, kata Tuhan, bagimu. Justru dalam kelemahan, kuasa-Ku, kuasa Tuhan turun atasmu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan memberi kekuatan pada yang lemah, lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Mari kita berdoa sekali lagi.
Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala pengorbanan-Mu yang Engkau tidak sia-sia. Dan semua sudah Engkau lakukan selesai dan sempurna. Untuk kami tidak lagi melupakan Engkau, tapi kami mau mengingat Engkau di mana kami berada. Mampukan kami untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk kami melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami tetap memiliki roh yang menyala. Jangan sampai semangat kami padam untuk memenangkan jiwa-jiwa sesuai dengan panggilan amanat agung. Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Dan beri kesempatan kami untuk peduli atas jiwa-jiwa yang terhilang untuk diselamatkan. Kami mau belajar taat, setia, percaya penuh kepadamu, dan tidak jemu-jemu berbaik. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri. Roti yang satu ini kita pakai berdiri. Jangan merasa merendah diri, tapi miliki rendah hati. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, penampilan, kesuksesan sebagian, dan sebagainya. Tapi luar hati, adakah hatimu sudah diubahkan? Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku seperti baru. Ubahkan hati. Tidak bisa orang lain mengubah hatimu. Yang bisa hanya Tuhan dan Engkau. Karena Allah turut bekerja sama dan suatu benar kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Dia, kalau engkau hidup perkenan, pasti hidupmu diubahkan. Tidak hanya karakter saudara, tapi kehidupanmu, masa depanmu adalah dalam Tuhan. Kalau engkau percaya, Yesus, salib Kristus yang akan menopang jalan hidupmu. Kuasa salib Kristus. Mari makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih dan angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan tangan kirimu dadamu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sudahkah engkau memberikan juga terbaik hidupmu untuk Tuhan? So, firman berkata, apapun yang engkau lakukan pada saudara yang paling hina, sama dengan engkau melakukannya untuk aku. Jangan pilih kasih, jangan tembang pilih. Siapapun orang itu, mungkin menyakitkan hatimu, mungkin pernah mengkhianati engkau, tapi kasih pengampun akan meluluhkan setiap hati yang keras, hati yang beku, menjadi ciptaan yang baru. Tidak ada satupun yang tidak bisa. Pemulihan akan terjadi asal engkau mau taat kepada kehendak Tuhan. Kalau engkau percaya, hatimu sudah diubahkan. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hati pikiran kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dia dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dia dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darah yang menyucikan setiap manusia dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Salib Kristus, jawaban dalam pergumulan. Salib Kristus, harapan dalam keputusasaan. Salib Kristus, mujizat dalam kemustahilan. Berita tentang salib tidak pernah kadaluarsa. Berita tentang salib selalu relevan sepanjang zaman. Teruslah percaya dan pegang erat salibnya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalamnya. Sampai kita tiba di rumah Bapa sepanjang masa. Sudahkah Anda percaya dan menerima Dia?
semua bagi berdiri katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Lepaskan lagi yang dasar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, terima kasih. Lanjutkan karyamu Tuhan. Karya terbesar dan untuk seterusnya. Untuk kami mau libatkan Engkau, kami ambil bagian dalam tugas Saudara Aman Agung. Berikan selagi kami urapan yang baru pada setiap umat-Mu. Diberkati mereka atas pekerjaan mereka, keluarga rumah tangga mereka, pelayanan mereka, studi mereka, kesehatan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan dan hindarkan dari COVID dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kebaktian Paskah hari Minggu. Kami percaya Tuhan, setiap pesan-pesan ada dalam setiap paket yang sudah persiapkan untuk kami semakin mengerti mengenai kebangkitan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sidang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah Allah sumber pengharapan akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus akan menjadikan engkau berlimpah-limpah di dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Dan Tuhan membawa engkau kepada mujizat dan mujizat, kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, memberkati hidupanmu untuk engkau berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai Maranatha. Karena sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy